Semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 2. Di awal video ini, setelah keheningan yang begitu mencekam, Elder tertua di sana, sebut saja Grand Elder Tang Seokjung, yang mengerti maksud Yumyong bertingkah seperti itu mengatakan, "Jadi, kau telah membuktikan nilaimu dan ingin berpartisipasi di kompetisi ini ya?" Tentu saja, hal itu kembali menjadi pertentangan di antara para elder lainnya. "Grand Elder, ini tak terjadi. Dia sedang mengeksploitasi pengecualian dari kejahatan berat yang diberikan kepada peserta kompetisi. Itu benar Grand Elder, terlepas dari haknya, itu membahayakan peserta lainnya." Namun, meski dari beberapa elder di sana menentang keikutsertaan Yumyong, Grand Elder Seokjung mengangkat tangannya menegaskan, "Tidak, biarkan dia berpartisipasi di kompetisinya. Jika dia datang dengan percaya diri seperti ini, kenapa kita harus menghentikan dia? Kenapa menghalangi seorang anak yang memiliki hak dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Tang Yumyong, aku harap kepercayaan dirimu sesuai dengan kemampuanmu. Jika kau tidak berhasil menjadi ketua klan muda, kau akan membayar untuk apa yang telah kau terjadi hari ini." Dengan begitu, pertemuan elder pun berakhir di sana, di mana hasil akhir pertemuannya adalah mengizinkan Yumyong untuk ikut serta dalam kompetisinya. Sore harinya, Yumyong pun kembali ke rumahnya, mengabari bundanya tentang keikutsertaannya dalam kompetisi itu. Tentu saja, hal itu membuat ibundanya kebingungan. Bagaimana bisa Yumyong melakukan hal seperti itu? Yumyong pun mengatakan jika ia harus melakukannya, yang tentu membuat ibundanya terkejut. Di mana nadanya begitu tegas, yang berarti bukanlah gaurauan ataupun kesayangan belaka. Ditambah lagi, sikapnya yang seperti ini seakan-akan merepresikan namanya sendiri, yang memiliki arti bertahan selama mungkin. Hingga pikiran ibundanya selama ini yang merasa jika Yumyong masih seorang anak-anak tergantikan dengan sikap pria dewasa yang Yumyong tunjukkan saat ini. Meskipun begitu, ibundanya yang masih mengkhawatirkannya mengatakan, "Ibu tak akan bertanya bagaimana kau mempelajari teknikmu, ataupun bagaimana kau mengalahkan tak hanya satu orang tapi 3 anak sekaligus. Cukup jauh satu hal, apa kau percaya diri tentang kompetisi ketua klan muda itu?" Mendengar hal itu, Yumyong tersenyum percaya diri membalas, "Memangnya ibu pikir aku ini siapa? Aku adalah anak dari sang Poison Phoenix tahu." Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat ibundanya terharu, hingga tak kuasa ingin mendekapnya dalam pelukannya. Meski pelukannya yang tiba-tiba membuat Yumyong terkejut, Yumyong bisa merasakan jika pelukan ibundanya terasa hangat, yang membuatnya semakin ingin terus melindungi kehidupan normalnya. Dan apapun yang mengganggu kehidupannya ini, ia akan menghabisi mereka semua. 1 bulan kemudian, di bawah langit cerah yang sedikit berawan, ibunda Yumyong tengah berjalan-jalan sembari mengobrol dengan ketua klan Dark King, Tang Jihoku yang bertanya padanya, "Kakak, apa kita akan membiarkannya begitu saja? Kompetisi ketua klan muda bukanlah permainan anak-anak. Kakak sudah tahu hal itu kan? Setiap waktu sangatlah berharga, Kak." Mendengar hal itu, ibunda Yumyong membalas, "Biarkan saja dia. Dia pasti memiliki alasan sendiri. Seperti yang sudah kau lihat, dia bukanlah seorang anak yang bertindak tanpa sebuah rencana, ya kan?" Jihoku menimpali, "Memang benar sih. Pikirannya, keberanian, dan ketenangannya sungguh tak dapat dipercaya untuk seorang anak seumuran dia. Namun terlepas dari itu, sifat yang ia tunjukkan sekarang..." Sebelum Jihoku bisa menyelesaikan kalimatnya, ibunda Yumyong menghentikan langkahnya sembari menyela, "Apa kau khawatir? Hingga saat ini, kau dan keluarga Dark King telah melindungi Yumyong dan bahkan menjaga dia sebelum kompetisinya dimulai. Aku sungguh berterima kasih untuk itu, Jihoku." Mendengar hal itu, Jihoku pun tersenyum membalas, "Situasi yang ia buat sangatlah signifikan hingga aku harus turut campur. Sejauh ini, aku juga secara tidak sadar berharap pada Yumyong. Tapi, apa sungguh tidak apa-apa bagi dia untuk tidak berlatih secara terpisah?" Sementara itu, apa yang selama ini Yumyong lakukan adalah memakan hidangan bersih yang disiapkan oleh ibundanya, mendapatkan banyak istirahat, dan menggunakan metode internal untuk membenarkan jalur ki yang berantakan. Baginya, meningkatkan kekuatan dan kemampuan terlalu penting saat ini untuk seseorang sepertinya yang telah terbangun pada masa lalunya,
yang telah mencapai ranah Sword Master. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan kapan saja. Namun saat ini sangat penting untuk memperkuat wadah yang menampung kekuatan tubuhnya. Pada usia 12 tahun, meridian-meridian dan jalur-jalur di seluruh tubuhnya tak terlalu terhalang dengan ketidakmurnian. Selagi levelnya meningkat, secara alami sebuah transformasi kelahiran kembali akan muncul. Tetapi walau begitu, fondasi tubuhnya tetaplah penting. Untuk menjaga keseimbangannya, ia sekarang harus fokus mendapatkan nutrisi dan istirahat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fisik. Hari-hari pun berlalu, tibalah hari di mana kompetisinya dimulai. Setelah berpamitan dengan ibundanya, Yun Myung pun berangkat ditemani oleh pamannya, Tang Jokwi, yang termasuk ke Dewan Elder untuk kompetisinya. Sembari mengantar kepergian mereka, ibundanya berpikir, "Longyang, anak kita telah tumbuh begitu baik, jika saja kau bisa melihatnya." Saat kemudian, Yun Myung pun tiba di luar aula Dark King, tempat di mana peresmian kompetisinya diadakan. Namun, berbeda dengan anak-anak lainnya yang berkumpul dengan teman-temannya, Yun Myung yang tak punya teman dekat hanya menikmati kue beras yang diberikan oleh pamannya yang telah pergi untuk mengurus kompetisinya. Sembari menikmati kue berasnya, Yun Myung memperhatikan anak-anak di sana sembari berpikir, "Apa kau datang lebih terlalu awal ya? Ketua Clan Dark telah meninggalkanku karena proses kompetisinya. Sepertinya kami masih memiliki setengah jam sebelum kompetisinya dimulai." Sayangnya, di saat Yun Myung menikmati kue berasnya, ada segerombolan anak-anak di sana yang menggibahkannya, yang tentu langsung diserja oleh dirinya. Dax, orang itu, dia anaknya Poison Phoenix kan? Benar, Tang Yun Myung yang menghajar Munchan hingga seperti itu kan? Bukankah itu hanya rumor belaka? Ku dengar, dia bahkan tak pernah belajar seni bela diri loh. Apa orang seperti itu bisa berpartisipasi di kompetisi yang sama seperti kita? Standar dari kompetisi ketua klan muda ternyata telah menurun ya. Sepertinya kita harus membuatnya paham, bukan? Tentu saja, Yun Myung yang bisa mendengar semua gibahan mereka hanya tinggal diam, di mana ia melemparkan sepotong kue beras yang telah digigitnya, hingga salah satu dari mereka langsung terkapar pingsan seketika. Woi, apa kau baik-baik saja? Orang itu, dia tiba-tiba saja memakai sebuah senjata tersembunyi. Apa? Tersembunyi? Tunggu sebentar. Ini bukanlah senjata tersembunyi. Ini kan hanya kue beras yang terhias setengah, iya kan? Bagaimana bisa melempar sesuatu seperti itu dengan begitu kuatnya? Sialan, Dax. Kita tidak akan tinggal diam membiarkannya, bukan? Munchan hanya bertiga waktu itu, tapi kita adalah sebuah grup yang cukup besar, Melihat tingkah mereka yang tak mengerti akan peringatannya, Yun Myung pun berjalan ke arah mereka mengatakan, "Oi, apa kalian tidak dengar seberapa parah Munchan dan grupnya dihajar? Tapi ya, tak masalah. Kalian bisa merasakannya sendiri kok. Ngomong-ngomong, bahkan dengan tangannya yang cacat, Munchan tidak melarikan diri ya kan? Kalian semua yang juga peserta kompetisinya, tak mungkin akan kabur kan?" Tentu saja, perkataan Yun Myung berhasil memprovokasi mereka semua, hingga mereka pun menerjangnya bersamaan. "Serang dia bersama-sama! Bunuh bajingan ini!" Sayangnya, mereka semua bukanlah tandingan dari Yun Myung yang dengan mudah menghabisi mereka. Bahkan salah satu anak dari mereka diterbangkan melewati Jiokhui yang akan kembali menemui Yun Myung. Hingga Jiokhui yang mengenali anak itu, yang merupakan peserta kompetisinya, langsung bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Namun, setibanya di luar aulanya, Jiokhui dibuat terkejut ketika melihat banyak anak-anak lain yang merupakan peserta kompetisinya terkapar pingsan di jalanan. Ditambah lagi, Yun Myung yang duduk di tumpukan 3 anak dengan santainya memakan kue beras di sana sembari mengatakan, "Oh, apa paman sudah sampai? Gue sudah bosan menunggu tahu." Jangan salah paham dulu. Mereka duluan yang mencari masalah. Tolong jangan hukum aku ya. Tentu saja, keributan itu membuat Dewan Elder kembali menggelar pertemuan, di mana kebanyakan dari mereka ingin menghukum perbuatan Yun Myung. Grand Elder, kita tidak bisa mengesampingkan ini. Bagaimana bisa begitu banyak yang cedera saat sebelum kompetisinya? Jika orang seperti itu menjadi ketua klan muda, hal-hal yang lebih buruk pasti akan terjadi. Mendengar semua hal itu, Grand Elder Seok Jung pun memutuskan jika salah satu peraturan kompetisinya akan diubah. Saat kemudian, para peserta kompetisinya pun berbaris di aula Dark King, di mana mereka menunggu pertemuan para Dewan Elder berakhir. Seorang dari mereka, sebut saja Mirio, yang begitu penasaran dengan kompetisinya bergumam,
Bagaimana kompetisinya akan dilakukan ya? Seorang anak di sampingnya yang tersengaja mendengar gumamannya, sebut saja Yori, berbisik padanya. Dari pegunungan biasa, mereka menjalani pelatihan selama 2-3 tahun, lalu berlanjut hingga duel 1 lawan 1. Tentu saja, Mirio yang tak menduganya jika anak di sebelahnya akan membalasnya bertanya, "Loh, kamu siapa?" Yori melanjutkan, "Kok tadi bertanya?" Jadi aku hanya menjawabnya. Mirio menimpali, "Ku dengar detail kompetisinya dirahasiakan. Bagaimana kau bisa tahu?" Dengan tanda sombongnya, Yori mengatakan, "Ayahku itu bekerja di kantor jenderal. Aku mendapatkan sedikit bocoran darinya. Informasi itu penting dimanapun kau berada." Namun, obrolan mereka harus terhenti di saat Joey datang menjelaskan kompetisinya. "Diamlah semuanya. Aku adalah ketua The Land Dark King, Tang Joey, yang akan mengawasi kompetisi ini. Sekarang, aku akan menjelaskan aturan dari kompetisinya. Kompetisi ini berjalan selama 4 tahun. Dari sini, 3 tahun untuk berlatih akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tahun pertama adalah mencari sendiri metode latihan yang cocok untuk masing-masing individu, seperti latihan throwing skill, hidden weapon skill, dan poison making skill. Lalu, selama 2 tahun ke depannya, kalian akan berada di bawah arahan pendekar yang ditunjuk, di mana kalian akan menerima pelatihan secara menyeluruh. Setelah semua latihan tuntas, kompetisi utamanya akan dimulai. Format dari kompetisinya adalah, di saat Yori mengira jika formatnya adalah 2-1, Grand Elder Seokjung datang melanjutkan. Format dari kompetisinya diputuskan sebagai pertandingan Gu Poison. Tentu saja, hal itu membuat semua pesertanya terkejut. Karena seperti yang mereka semua tahu, Gu Poison adalah sebuah metode dengan meletakkan beberapa bahan beracun kuat di sebuah guci agar bertarung satu sama lain, hingga menghasilkan seekor hewan dengan toksin yang paling mematikan. Pertandingan Gu Poison menuju pada sebuah kompetisi pertarungan individu, di mana para peserta bertarung hingga 1 orang tersisa. Istilah kekiniannya disebut dengan Battle Royale, seperti game PUBG, FF, Fortnite, dan masih banyak lagi. Di tengah keterkejutan mereka semua, Grand Elder Seokjung melanjutkan. "Semula, kami seharusnya memilih ketua klan muda melalui duel 1 lawan 1. Namun karena insiden barusan yang sangat disayangkan, banyak peserta yang berguguran. Jika kami melanjutkannya seperti aturan orisinilnya, insiden yang sama akan dapat terulang kembali. Maka dari itu, kami mengubah format kompetisinya untuk memberi kesempatan kepada semua orang agar mengerahkan semua kekuatan mereka. Posisi ketua klan muda ini sangatlah penting bagi masa depan keluarga Gata. Ini bukan sekedar pertarungan anak muda, tapi perayaan agung, di mana masing-masing mempertaruhkan hidup mereka untuk menentang batasan-batasan mereka. Anak-anakku sekalian, bertarunglah, bertahan dan taklukkan. Tunjukkan taring kalian. Pemenangnya akan mendapatkan semua yang dimiliki keluarga Tang dari Sichuan." Tentu saja, perkataan Grand Elder Seokjung membuat semangat mereka membara. Ditambah lagi, mereka semua menyadari jika perubahan metodenya karena ulah dari Yunmyong, hingga mereka semua berniat untuk mengalahkannya. Namun, di antara begitu banyak peserta yang mengikuti kompetisinya, ada beberapa nama yang diperkirakan akan lolos dari metode Gu Poison. Mereka adalah Tang Jeong-il, Tang Monchan, Tang Yungyong, Tang Seokchon, Tang Geklin, dan si kuda hitam yang menjadi incaran semua orang, Tang Yungyong. Kita beralih ke wilayah aliansi Black Death di Provinsi Chuan, di sebuah ruang pertemuan di kemah utama Sekte Dark Moon Sword, di mana terlihat ketua Sekte Dark Moon Sword, Ma Qinhu, yang tengah mengadakan sebuah pertemuan dengan beberapa rekan aliansinya. Pertama-tama, terima kasih untuk semuanya karena telah berkumpul di sini. Aku tahu semua orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi tolong dengarkan apa yang akan kukatakan dahulu. Kalian semua pasti sadar bahwa siasat dari keluarga Tang yang telah direncanakan baru-baru ini. Video ini pun diakhiri dengan, mendengar hal itu, 2 orang dari mereka membalas, "Apa maksudmu adalah kompetisi ketua klan muda?" Berdasarkan mata-mata kita, mereka mendeklarasikan kompetisinya beberapa hari yang lalu. Ada apa dengan hal itu?